sedikit tip di mana penggunaan pupuk seperti NPK atau TSP saya fungsikan sebagai antisipasi mikroba tanah atau penyakit yang ada dalam tanah, sebab saya telah memberikan sharing bahwa ketika tanaman itu tidak subur, baik itu akar tunggang atau jenis kaladium, yang perlu kita cek dulu adalah perakarannya, sebab nyawa sebuah tanaman itu terletak pada perakaran. Nah, contohnya seperti umbi totol, hias totol, lumbu hias totol seperti ini. Kita lihat ada putih-putih di dalam umbinya ketika saya mengambil dari media seperti ini. Kita lihat kawan ya, ini nampak putih-putih, ini jelas kutu putih atau kutu daun. Kita ambil seperti ini kawan. Sekali lagi agar sahabatku semuanya jelas bahwa pertumbuhan yang tidak subur, terutama nampak daun-daunnya atau warna yang tidak subur, itu yang pertama-tama kita perhatikan dari segi perakaran. Jadi kita tidak terburu-buru menggunakan obat-obat daun, obat lain-lainnya untuk menyuburkan tanaman agar itu subur, karena letaknya di pot kawan. Ini lihat umbinya. Nah, ini banyak kutu-kutu putih di sini. Nah, kenapa kutu putih itu bisa menghinggapi ada di dalam tanah seperti ini kawan? Tentu kita juga cek media, mungkin sebelumnya ada campuran-campuran yang lain. Tetapi yang perlu saya beritahukan bahwa seperti penggunaan pupuk NPK juga TSP itu antisipasi terhadap perkembangan mikroba tanah juga penyakit yang ada di dalam tanah. Oleh sebab itu ketika tanaman dalam pot, baik itu tanaman jenis kaladium, tanaman hias ini kalau mengalami tidak sehat, yang paling penting dicek adalah perakarannya, sebab nyawa sebuah tanaman terletak pada perakaran. Oleh sebab itu juga saya tambahkan sekali lagi bahwa perlunya pupuk NPK 16 atau TSP atau urea dan lain-lain itu sebagai antisipasi terhadap mikroba tanah atau penyakit. Nah, ini pentingnya. Walaupun 1 bulan sekali dengan dosis yang benar, itu tentu perkembangan mikroba tanah atau barangkali ada kutu-kutu tanah yang tersembunyi di dalam media tanam tanah itu bisa musnah karena kita menggunakan pupuk seperti NPK atau TSP. Sekaligus pupuk tersebut juga bermanfaat untuk tanaman, tetapi sebagai antisipasi tentu kita melakukannya itu menurut dosis atau ukuran yang sesuai. Jadi jangan sembarangan sehingga merusak aktivitas biologi tanah kalau berlebihan. Sekali lagi saya mohon maaf sebab apa yang disebut merusak aktivitas biologi tanah, sebab lahannya itu di pot, di lahan yang sangat sempit. Kehati-hatian kita untuk menggunakan obat-obatan buatan produk tertentu. Nah, ini juga saya lakukan dan saya rubah fungsinya sebagai antisipasi terhadap mikroba atau penyakit-penyakit yang menghinggapi di dalam tanah. Mungkin sahabatku semuanya juga bertanya-tanya bagaimana mungkin pupuk-pupuk seperti NPK, TSP itu menyatakan sebagai antisipasi penyakit terhadap mikroba, perkembangbiakan mikroba tanah atau kutu-kutu putih seperti ini. Itu memang betul, kita pos-poskan seperti itu, sedangkan di media tanah yang terbatas, di polybag yang terbatas, juga pot yang terbatas itu punya keterbatasan. Untuk mikroba tanah juga penyakit-penyakit yang lain itu kadang-kadang bisa ikut tersembunyi di dalam tanah, karena tanah itu sendiri juga tercampur media-media yang lain yang tidak kita ketahui. Tentu antisipasi atau sekaligus menggunakan sekali 2 kali TSP, NPK, jenis lain-lain yang kita sesuaikan dengan dosis, jangan berlebihan sebab akan merusak media tanam tanah, sebab membunuh mikroba tanah. Akhirnya aktivitas biologi tanah tidak aktif, tanah itu menjadikan rusak kalau berlebihan.
Sekali lagi, karena di lahan sempit, di lahan pot, di lahan media tanam tanah yang terbatas. Semoga sharing bagus ini bermanfaat. Balu umbi-umbian perlu kita siram NPK 16 TSP dengan kurun waktu tertentu agar antisipasi terhadap mikroba, perkembangan mikroba tanah dan penyakit yang lain yang ikut tersembunyi di dalam tanah. Dan sekali lagi, tanaman apapun jika mengalami perubahan warna, layu atau sulit berkembang biak, yang perlu kita cek adalah perakaranya dulu untuk di pot dan di lahan sempit. Kita dapati umbi seperti ini cepat besar sekali, kawan. Sebab apa? Media tanam tanah juga daun-daunan, kompos hijau daun, tapi juga mungkin ada tercampur media-media yang lain yang tidak saya ketahui. Sebab checking itu perlu. Nah, ini umbinya cepat besar sekali. Keladi hias totol. Kita taruh di luar dulu. Bagaimana untuk menyehatkan umbi ini kembali? Biasa saya juga membudidaya atau menumbuh kembangkan dulu dengan air dan media batuan kapur. Boleh cek hasilnya nanti setelah saya membudidaya dulu, menormalkan umbi-umbi ini yang telah terserang penyakit dengan media batuan kapur. Kita cuci bersih, kawan ya. Barangkali masih tersisa umbi-umbi di sini. Kita perhatikan ada putih-putih seperti ini, seperti kutu daun, juga bisa mengikut masuk ke dalam tanah. Dan biasa untuk seperti ini kita kembang biakkan dulu di tempat yang kira-kira bisa kita tempati batuan kapur agar ini sehat kembali. Itulah cara alami saya. Nah, bisa kita gunakan media tempat lain atau piring seperti ini, kawan. Kita bisa menempatkannya, kita tata dulu agar ini tidak roboh. Itu cara saya untuk menormalisasi tanaman jenis keladi agar nantinya itu tumbuh subur. Sebab ini kelihatannya sangat lama terserang penyakit. Kemudian kita tata, kawan. Nah, biasa saja, kawan, seperti inilah. Menata batuan kapur itu tidak perlu baik, rapi ya bagus, tetapi ya sekedar saja agar ini tertutup rapat nantinya. Apapun juga kita teknik alami yang kita lakukan, tidak boro-boro kita gunakan obat-obatan. Tetapi jika sahabatku semuanya sekiranya menggunakan obat-obatan juga terserah, tetapi yang bagus ingatkan untuk tanaman jika pertumbuhan kurang subur, yang kita cek adalah perakarannya dulu. Karena perakaran menyangkut semuanya termasuk media tanam dan lain-lain. Seperti ini kita siram air, kawan. Yang penting air itu bersih, kawan. Bisa gunakan air isi ulang atau air mineral yang sesuai dengan biasa kita minum, kita konsumsi, juga akan sangat bagus.
Nah, seperti ini aja. Yang penting kawan, setelah ini jangan kena matahari untuk kira-kira 1 minggu sampai 15 hari. Cek perkembangannya, taruh di tempat yang lembab. Nah, setelah 1 minggu atau 15 hari akan kita cek sama-sama. Tentu umbinya akan sehat daripada sebelumnya. Nah, ini kita usahakan di tempat yang lembab kawan, ini akan aman. Nah, sini di antara batu-batuan sini media, di antara 2 media kawan, tentu ini lembab. Dan ini kelihatan sekitar masih basah, nggak apa-apa, belum bagus bersihkan. Kita cek perkembangannya nanti umbi ini setelah mengalami masa sakit. Saya cek kesehatan akar umbi ini sendiri. Semoga bermanfaat kawan, selalu semangat.